Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Srijaya Bhupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bhupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskalawastu Kancana, dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini, kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Masa kejayaan Pakuan Pajajaran dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, atau masyarakat lebih familiar dengan nama Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan rakyat dan negara. Dengan membangun jalan menuju ke ibu kota Pakuan, membuat telaga besar yang diberi nama Telaga Maharena Wijaya, membangun keputren, serta membangun tempat hiburan. Tidak hanya infrastruktur, Sri Baduga juga memperkuat pertahanan negara dari militer untuk menghindari peristiwa bubat terulang lagi. Kemudian dibuat aturan mengenai aturan pemungutan upeti agar tidak ada kesewenang-wenangan. Sri Baduga Maharaja memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Sejak mangkatnya Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran terus mengalami langkah surut. Para penerusnya banyak terjebak pada kenikmatan duniawi, hingga melupakan rakyat dan kedaulatan kerajaan yang harusnya dilindungi sang raja. Langkah surut Kerajaan Pajajaran terjadi sejak Ratu Sakti naik tahta menjadi raja keempat Kerajaan Pajajaran. Dalam bukunya yang berjudul Hitam Putih Pajajaran, Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, Ferry Taufik mengisahkan bagaimana buruknya tabiat Ratu Sakti. Sejak Ratu Sakti naik tahta, Kerajaan Pajajaran ditimpa masalah kompleks. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan Ratu Sakti, karena kelaparan merajalela, dibarengi dengan kemaksiatan dan kejahatan. Saat rakyat mengalami bencana kelaparan, Kerajaan Pajajaran tidak memasok kebutuhan pokok rakyat. Ratu Sakti justru lebih suka mabuk-mabukan, dan jauh dari agama. Tak hanya itu, Ratu Sakti juga tidak mempedulikan tatanan hukum negara, sehingga rakyat mulai membangkang. Dikisahkan, Ratu Sakti memiliki moral buruk, memberlakukan hukum semena-mena terhadap masyarakat kecil, yakni dengan menghukum mati penduduk, merampas harta masyarakat tanpa alasan pasti. Ratu Sakti juga dicap sebagai raja yang berani melanggar adat keraton, sebab telah mengawini seorang putri larangan dari keluaran yang dilarang adat secara keras. Bahkan, Ratu Sakti juga memperistri ibu tirinya. Kisah buruk pemerintahan Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Ratu Sakti, berakhir setelah Ratu Nilakendra atau Tohaan Domajaya naik tahta. Ratu Nilakendra naik tahta pada tahun 1551 Masehi, setelah Ratu Sakti tewas. Harapan akan datangnya Ratu Adil bagi rakyat Kerajaan Pajajaran, ternyata masih jauh panggang dari api. Ratu Nilakendra yang memerintah Kerajaan Pajajaran selama 15 tahun, yakni tahun 1551 hingga 1567 Masehi, justru tersesat pada sekte Tantra yang dianutnya. Sebagai raja, Ratu Nilakendra tidak melanggar larangan adat apapun, tetapi dia terjebak dalam aliran Tantra, merupakan aliran yang rutinitas melakukan meditasi dengan mengolaborasikan simbol yoni dan lingga. Artinya, dalam melakukan ritual meditasi, Ratu Nilakendra juga melakukan persetubuhan dengan sejumlah wanita. Aliran ini juga dianut raja terakhir Kerajaan Singasari, Kertanegara. Bahkan, Kertanegara yang merupakan pencetus konsep Kerajaan Nusantara, dan berseteru dengan Kerajaan Mongol tersebut, tewas secara tragis dibunuh Jayakatwang. Kertanegara tewas terbunuh saat melakukan ritual meditasi sambil bersetubuh dengan sejumlah wanita. Sementara Ratu Nilakendra terjerumus dalam aliran mistis Tantra di saat kerajaannya menghadapi ancaman serangan dari Banten dan Demak.
Tak hanya itu, kala itu rakyat di kerajaan Pajajaran juga tengah dilanda kelaparan hingga terpaksa menggunakan cara apapun untuk menyambung hidup. Rakyat di kerajaan Pajajaran dibuat semakin kesal saat mereka kelaparan dan tak mendapatkan uluran tangan dari kerajaan. Justru Ratu Nilakendra memperindah keraton dengan membangun taman yang megah. Selain itu, Ratu Nilakendra membuat jalur penghubung antara taman dengan gerbang larangan menggunakan batu-batu. Dia juga melengkapi pernak-pernik istana dengan jimat-jimat, membangun rumah keramat sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah lingkup kerajaan menggunakan lempeng emas. Ancaman dari Kesultanan Banten dan Kesultanan Demak membuat lingkungan istana kerajaan Pajajaran dilanda frustasi dan ketegangan yang mencekam menghadapi serangan musuh. Kondisi ini membuat raja beserta para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra. Perselisihan antara kerajaan Pajajaran dengan Kesultanan Banten dipicu oleh masalah perbatasan antar kerajaan. Masalah penentuan batas kerajaan tersebut akhirnya memicu perang besar antara kerajaan Pajajaran dengan Kesultanan Demak. Anehnya, sebagai penganut ajaran Tantra, Ratu Nilakendra membuat bendera keramat untuk melawan pasukan musuh. Bendera ini diandalkannya untuk mengusir musuh. Kekuatan gaib bendera itu dipercaya dapat membuat pasukan musuh ketakutan saat menyerang kerajaan Pajajaran. Kenyataannya, pasukan Kesultanan Banten tidak pernah merasa takut dengan bendera keramat tersebut. Hingga akhirnya pasukan Ratu Nilakendra berhasil dikalahkan dan melarikan diri meninggalkan istana kerajaan Pajajaran. Pasukan Kesultanan Banten, yang dipimpin putra mahkota, Maulana Yusuf dapat menyerang hingga ke pusat kota kerajaan Pajajaran. Saat Ratu Nilakendra melarikan diri, nasib kerajaan Pajajaran sepenuhnya diserahkan kepada penduduk Pajajaran, serta prajurit yang tinggal di keraton. Meski telah ditinggalkan oleh rajanya yang melarikan diri ke pedalaman Sunda, Pakuan Pajajaran masih sulit ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Banten. Bahkan, butuh waktu hingga 12 tahun lamanya bagi Kesultanan Banten untuk menaklukkan kerajaan Pajajaran. Menurut carita Parahyangan, Ratu Nilakendra tercatat sebagai raja yang ngawur dalam memimpin kerajaan Pajajaran. Selama perang besar melawan Kesultanan Banten, Ratu Nilakendra justru hanya mengandalkan jimat-jimat yang dibuatnya. Sementara teknik perang dan strategi pertempuran tidak pernah diasah. Kengawuran itu akhirnya terbayar tuntas dengan kekalahan. Pasukan Kesultanan Banten mampu merebut istana kerajaan yang dahulu dibangga-banggakan dan dipercaya sebagai tolak balak atas musuh-musuh kerajaan Banten. Kenyataannya, istana kerajaan itu tidak berfungsi apa-apa saat serangan musuh datang. Ratu Nilakendra akhirnya wafat dalam pelariannya pada tahun 1567 Masehi.